tadi saya tunjukin ya, ini saksi nih semua nih ada di sini. Dari menit awal saya play sampai menit akhir, kebaca kan itu cuma ngomongin saya doang tuh selama 8 menit gitu. Makanya. Dari awal. Ada seorang muslim, ya. Itu live. Live itu saat live. Ada orang yang terlahir muslim, kata dia. Masya Allah, menguasai Hebrew, ngerti ini, bahkan dia bisa membedakan itu selebar apa bukan. Coba siapa di dunia kristologi ini selain saya? Debbie Wijaya tuh. Sampai kepada menit ke-8 kita dengar bersama disebut mereknya, iya toh? Nah, ya udahlah, saya sih cuma ngatakan gitu. Di Yesaya pasal Yesaya 42 pasal 19. Ayat tersebut apa istilahnya terjadi perbedaan pendapat antara Mas Kime Sulam ya. Itu terjadi perbedaan pendapat tentang kata tersebut. Ustadz Kainama mengatakan bahwa itu adalah Muslim. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Terima kasih banyak kalau saudara sudah mengklik video ini, karena dengan mengklik video ini, saudara-saudara telah ikut mendukung pelayanan Pastor Daud lewat media sosial, khususnya di YouTube ini. Ya, dalam video pembuka di awal kita telah mendengarkan bagaimana Ustadz yang digambar ini sedang menjelaskan sebuah perkara di mana Ustadz Kainama dengan Ustadz Rizky akhirnya mengalami perselisihan karena sebuah pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ustadz Kainama sering sekali mengutip ayat-ayat di dalam Alkitab dan yang mungkin menurutnya mirip-mirip dengan yang berhubungan dengan agama Islam, itu langsung diklaim oleh Ustadz Kainama dan diumbar di media sosial bahwa terdapat di dalam Alkitab tanda-tanda atau lambang atau juga makna daripada tulisan yang mengarah kepada nama Islam. Salah satunya adalah Mesulam. Mesulam adalah nama seseorang dan Ustadz Kainama mengambil itu menjadi nama Muslim. Akhirnya ini menjadi persoalan yang panjang. Kan tadi saya tunjukin ya, ini saksi nih semua nih ada di sini. Dari menit awal saya play sampai menit akhir, kebaca kan itu cuma ngomongin saya doang tuh selama 8 menit gitu. Makanya. Dari awal. Ada seorang muslim, ya. Itu live. Live itu saat live. Ada orang yang terlahir muslim, kata dia. Masya Allah, menguasai Hebrew, ngerti ini, bahkan dia bisa membedakan itu selebar apa bukan. Coba siapa di dunia kristologi ini selain saya? Debbie Wijaya tuh. Sampai kepada menit ke-8 kita dengar bersama disebut mereknya, iya toh? Nah, ya udahlah, saya sih cuma ngatakan gitu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami di channel Geraha Mu'alaf ini ingin memberikan sedikit klarifikasi tentang video yang pernah kami tampilkan beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu, kami pernah menghadirkan di ruang ini Ustadz Ahmad Kainama untuk hadir di sini. Ada sedikit daripada ucapan beliau yang ternyata membuat saudara kita yang lainnya, yaitu Mas Rizky, kurang berkenan hati. Sebelumnya saya terangkan dulu tentang masalah yang pernah ada, sebenarnya bukan masalah, tetapi diskusi yang pernah ada antara Mas Rizky dengan Ustadz Ahmad Kainama berkenaan dengan Yesaya 42 ayat 19 yang tentang kata Kainama, cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Di Yesaya Yesaya 42 pasal 19. Ayat tersebut apa istilahnya terjadi perbedaan pendapat antara Mas
Kime Sulam ya. Itu terjadi perbedaan pendapat tentang kata tersebut. Ustadz Kainama mengatakan bahwa itu adalah Muslim. Sebenarnya yang terkandung di dalam kalimat itu berarti Muslim, karena beliau berkeyakinan kalimat tersebut sudah ada tambahan dari orang Yahudi. Dan sedangkan Mas Reski itu menyatakan bahwa tidak seperti itu, karena menurut yang dia pelajari, Mas Reski pelajari dari Tarkum, itu berarti demikian. Jadi ini masalah perbedaan cara penyelidikan di antara mereka berdua. Ini akan kami tampilkan permintaan maaf secara terbuka Ustadz Kainama, dan Ustadz Kainama meminta agar ini disebarkan melalui Geraha Mu'alaf ini juga, karena beliau saat itu tampil di Geraha Mu'alaf, beliau menginginkan permintaan resmi beliau itu juga ditampilkan di Geraha Mu'alaf ini. Monggo Gus Im, mungkin bisa ditampilkan tentang saya bilang kok, wah luar biasa Ustadz Reski ini ilmunya jauh di atas saya. Itu ya. Jadi dengan segala rasa hormat, sekali lagi saya tidak pernah ketinggalan kata-kata ini. Dengan segala rasa hormat dan permohonan yang dalam, jika kata-kata saya disalah tangkapkan, atau mungkin kata-kata saya menyinggung, atau mungkin kata-kata saya, ya Tuan Guruku yang aku hormati, aku muliakan, ya mu'alimku, jika kata-kata saya menyinggung perasaan antum, saya mohon dimaafkan. Saya klarifikasi, antum tidak pernah telepon, gitu aja lah. Ya, Tuan Guruku tidak pernah telepon, saya. Sekali lagi, Ustadz Reski tidak pernah menelpon Kainama. Ya, begitu ya. Ustadz Reski kirim voicemail, dan saya jawab juga voicemail. Saya mohon maaf jika kata-kata saya salah di Geraha Mu'alaf. Saya mohon dimaafkan. Mungkin karena kealpaan saya sebagai seorang manusia yang ambon, yang biasa cablak, yang ngomongnya apa adanya, tidak bisa dibungkus dengan kata-kata yang manis seperti para tuan guruku yang lain. Saya sedang belajar untuk membungkus dengan kata-kata yang manis. Saya sedang belajar kepada tuan guruku yang aku sebutkan di atas tadi namanya. Demikian, sekali juga saya menyatakan permohonan maaf saya Kainama. Sekali lagi, saya Kainama mengaturkan permohonan maaf karena keteledoran mulut saya, karena kesalahan mulut saya yang mengatakan Ustadz Reski telepon saya. Yang benar adalah voicemail. Jika kata-kata saya di dalam pemaparan saya pada saat saya live streaming dengan Geraha Mu'alaf menyakiti atau menyinggung atau menyerang nama Ustadz Reski, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai seorang muslim yang mu'alaf, yang baru belajar, saya mohon maaf. Tidak ada keinginan apapun, tidak ada keinginan untuk menjatuhkan atau merendahkan, tidak ada keinginan untuk menghina. Saya hanya menjelaskan dan memaparkan pengalaman saya. Sekali lagi, jika penjelasan dan pengalaman saya pun ini dianggap salah sehingga layak untuk disomasi, saya mohon maaf. Kesalahan ada pada saya, Tuan Guru dan keluarga besar Buya Yahya. Saya nggak berani dengar nama ini, bukan nggak berani karena takut atau gimana, bukan. Tapi saya hormat. Sekali lagi, saya hormat. Kainama ini, Ambon ini, hidup merantau di tanah Jawa, hormat kepada semua tuan guru dan mualim. Saya cinta Buya Yahya sejak awal tahulah gimana Kainama ini. Nggak macam-macam lah Kainama ini. Udahlah semacam aja lah. Orangnya gampang ditebak lah. Ustadz Reski, sekali lagi aku haturkan permohonan maaf. Kiranya sudi memaafkan aku yang salah mengucap di Geraha Mu'alaf. Dan kepada tuan guruku Geraha Mu'alaf semuanya aku mohon maaf. Kainama ini ngomongnya repotan, tidak tertata,
tidak tertata dan menyerang serta menyakiti hati. Saya mohon maaf, kiranya dibukakan pintu maaf bagi saya, karena antum semua adalah tuan guru. Bagaimana kalau murid ini minta maaf tidak dimaafkan, ya saya bingung juga. Saya sudah menjelaskan secara proporsional, secara dasar, secara padanya, tidak lebih tidak kurang. Dengan segala rasa hormat lagi dan dengan segala kerendahan hati, maafkanlah kehilafan muridmu ini, mualafmu ini. Mungkin masih kurang belajarnya, dan saya masih terus mencari ilmu, menuntut ilmu dari tuan-tuan guru semua yang nama-namanya telah aku sebutkan di atas, dengan tanpa skrip, tanpa tulisan. Barakallahu fikum, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Iya, dan yang di TikTok ya, ini banyak yang model mentalnya kayak si kain nama satu ini banyak. Gitu. Iya, dan yang di TikTok ya, ini banyak yang model mentalnya kayak si kain nama satu ini banyak. Gitu. Baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.